Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, karena pengorbanannya sangat besar bagi kita. Sungguh indah Kau Tuhan. Pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh
Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita memulai ibadah pada saat pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami ya Tuhan, walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami yakin Tuhan Engkau menjamah setiap hati kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah pada saat pagi hari ini ke dalam tangan kuasa darah-Mu, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Engkau ikut campur tangan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dari kami yang jauh daripada sempurna. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersukacita. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan Raja yang Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Masih kuat memuji nama Tuhan? Mari kita sambung pujian sebab Tuhan baik. Mari kita masuk ke rumahnya, kita bersyukur dengan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat
Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kepada Tuhan, tapi sebelum memberikan persembahan, saya minta dengan hormat Saudari Kinanti berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati pada kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau menyucikan, menguduskan setiap persembahan ini, supaya persembahan ini bisa menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini ya Tuhan, di gereja kami ini. Dan kiranya Engkau juga memberkati setiap umat-Mu yang memberikan persembahan. Engkau ganti ya Bapa berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, untuk menghormati firman yang pada saat pagi hari ini. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita, karena kuasa Tuhan sungguh sangat besar.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan selamat ibadah pagi ini. Dan marilah kita akan persiapkan hati kita masing-masing sebelum kita mendengarkan firman Allah, dan supaya firman Allah itu boleh mendapatkan tempat di dalam hati kita masing-masing. Dan marilah kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami beribadah, untuk kami berkumpul, walaupun harus di rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau hadir memberkati kami semua, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah dan di mana saja berada. Kiranya Engkau menyentuh dan memberkati apa yang dia perlukan, yang dia butuhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah pada saat ibadah pagi ini saya ambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Sekali lagi, 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Allah. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Berdasarkan kebenaran firman Allah yang barusan kita baca ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menengok bersama-sama untuk melihat keberadaan gereja mula-mula. Gereja mula-mula tidak hanya menghadapi ancaman sosial politik, tetapi juga persoalan ekonomi. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang berstatus dalam ekonomi yang rendah atau miskin. Terutama adalah jemaat yang ada di Yerusalem. Betul-betul pada saat itu kondisi dan situasinya hidup di dalam kekurangan, hidup di dalam penderitaan yang tergambar jelas pada kondisi jemaat waktu itu. Olehnya melihat situasi kondisi yang sedemikian ini, para rasul menasihati mereka untuk hidup saling memperhatikan dan berbagi sebagai saudara seiman. Nah, inilah mestinya Bapak Ibu sekalian sangat sesuai dengan kondisi situasi yang sekarang ini. Di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita, depan kita dan belakang kita, pastinya banyak orang-orang yang sekarang ini sedang menghadapi persoalan. Mungkin juga tadi saya katakan di depan bukan persoalan politik, tetapi persoalan ekonomi dalam kondisi situasi yang sangat berat. Rupanya Bapak Ibu Saudara sekalian, nasihat para rasul-rasul itu mendapat respon yang positif dari antara orang-orang percaya pada saat gereja mula-mula, dan mendapatkan respon dari semua jemaat pada saat itu. Dia sangat-sangat mendengarkan apa yang dikatakan rasul-rasul untuk berbagi kasih, memperhatikan antara satu dengan yang lain. Itu satu ajaran yang sangat luar biasa
sehingga dia sangat antusias bagaimana supaya menjadi pelaku-pelaku di dalam hal memperhatikan sesama dalam situasi yang sulit ini. Olehnya respon yang baik itu mulai diterapkan sehingga mereka mulai saling tolong menolong dan berbagi beban. Kalau kita baca, boleh dibaca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35. Kita baca nanti di Alkitab kita masing-masing hal ini. Para rasul juga berharap agar jemaat Kristen di luar Yerusalem untuk bisa menjadi orang-orang yang bisa berbagi kasih, yang bisa menolong, yang bisa memperhatikan untuk gereja-gereja yang ada di Yerusalem. Akhirnya di sini Bapak Ibu Saudara sekalian kita melihat ada satu gereja, yaitu gereja yang ada di Makedonia. Gereja ini adalah gereja yang ada posisinya di luar Yerusalem. Gereja ini di dalam firman Allah dikatakan gereja yang sebenarnya hidupnya adalah sangat-sangat berat. Ekonominya sangat-sangat berat. Hariannya sangat-sangat berat. Hidupnya pun di dalam kondisi kekurangan. Akan tetapi jemaat di Makedonia ini walaupun hidupnya dalam posisi kekurangan, hidupnya dalam posisi yang sangat berat, tetapi dia memiliki hati yang luar biasa. Mungkin secara duniawi dia miskin, tetapi mereka memiliki hati yang berkemurahan untuk memberi, untuk menolong, untuk berbuat kepada jemaat yang ada di kota Yerusalem. Akhirnya Paulus pun memuji kepada jemaat yang ada di Makedonia ini. Sekalipun mereka hidup di dalam kekurangan dan penderitaan, namun mereka tetap belajar memberikan yang terbaik dengan kerelaan sesuai kemampuan mereka. Bahkan ada yang memberi melampaui kemampuan mereka. Ini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Memang sulit. Yang saya katakan sulit untuk memberi dalam keadaan kekurangan. Dan gampang di dalam keadaan kelebihan kalau kita memberi. Olehnya di sini adalah jemaat di Makedonia, walaupun dia dalam kekurangan, dia masih ada hati untuk berbuat, untuk menolong, untuk berkorban, untuk mempersembahkan pemberiannya melampaui apa yang dia miliki. Ini satu hal yang luar biasa. Karena banyak orang Bapak Ibu Saudara sekalian mau memberi, mau menolong, mau berbuat kepada sesama, kepada orang lain, kepada teman, bahkan kepada gereja, selalu punya konteks pola pemikiran. Aku isik butuh, aku isik perlu, aku durung cukup. Kata-kata yang sudah saya sebutkan ini tadi, kalau terus-menerus adalah ada di benak pemikiran kita, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua, kita tidak akan menjadi orang-orang yang bisa membagi berkat. Karena apa? Karena memang manusia pada saat ada dalam dunia ini, terus terang saja, dia tidak akan cukup sebelum mujur ngalor, sebelum mati. Karena manusia selalu butuh, selalu perlu. Lah inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus sangat memuji kepada jemaat yang ada di Makedonia. Miskin, memang dia miskin dalam keadaan kekurangan, tetapi memiliki hati yang luar biasa untuk bisa menjadi pelaku-pelaku dalam hal memberi.
mampu memberi karena hati yang digerakkan kasih Kristus. Mampu memberi karena dia menerima ajaran benar sehingga membuahkan dalam sikap yang benar untuk memberi kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Gereja berdiri karena saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Gereja berdiri saling memperhatikan antara satu dengan yang lain. Olehnya pada saat gereja mula-mula, orang yang percaya kepada Yesus, para murid-murid, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, disuruh para rasul-rasul ini kembali ke Yerusalem. Dia naik ke loteng yang ada di Yerusalem. Dia berdoa sebelum kuasa Roh Kudus tercurahkan di sana. Akhirnya kuasa Roh Kudus dicurahkan. Mereka ini mulai menjadi orang-orang yang pemberani, mulai memberitakan kebenaran, memberitakan keselamatan, memberitakan tentang Yesus. Dia adalah juru selamat. Selain itu ada juga yang berani menjual harta miliknya supaya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada yatim piatu dan janda-janda yang kekurangan. Itulah gereja mula-mula. Mari dalam situasi sekarang ini, apakah kita memiliki kecintaan kepada rekan-rekan kita? Apakah kita memiliki kecintaan kepada pelayanan pekerjaan Tuhan? Sehingga menghasilkan satu perbuatan yang mulia, yaitu menolong orang-orang yang dalam kesulitan. Menolong teman-teman yang dalam kesulitan. Inilah waktunya pada saat kita diberi kesempatan di dalam dunia ini. Kapan lagi kalau kita tidak mulai sekarang? Sedangkan untuk perjalanan kita ke depan, kita tidak mengerti apa yang terjadi. Ke depan kita tidak mengerti akan terjadi. Karena apa? Karena hidup kita ini adalah perjalanan ke depan masih misterius. Kita tidak mengerti apa yang terjadi di depan kita. Olehnya, sebelum kita akhir hidup ini dan ada kesempatan ini, marilah kita akan menjadi apa yang dikatakan firman Allah, menjadi pelaku firman Allah, tidak hanya menjadi pendengar, terutama di dalam mengasihi sesama. Dalam hal mengasihi ini sebenarnya diajarkan oleh Yesus. Yesus posisinya ada di dalam kerajaan sorga, melihat umatnya ada di dalam keadaan berdosa. Tuhan rela meninggalkan tahta kemuliaannya demi umatnya, demi manusia, sampai dia ada dalam dunia ini, sampai dia ada di kayu salib, dan dia ada di sana dipaku dan dimahkotai duri. Karena apa? Mengasihi umatnya, mengasihi saudara dan saya, kita semua sebagai orang-orang yang percaya ini. Olehnya mari kecintaan kita kepada Tuhan kita buktikan kecintaan kita kepada sesama. Untuk berbuat. Saya senang sering mendengar kata-kata dan ungkapan. Kalau kita memberi, kita berkorban, tidak menjadikan kita melarat. Ini sering saya dengar. Tetapi mari kita akan praktekkan dengan perbuatan yang nyata. Supaya kita diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang nyata. Hidup dalam dunia ini tadi saya katakan misterius. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita kembali dari jemaat Makedonia. Kita bisa berefleksi. Apa reaksi kita ketika kita menyaksikan orang-orang, terutama saudara seiman yang hidup di dalam kekurangan, yang hidup di dalam kemiskinan. Mungkin dia sedang menghadapi isolasi dalam kondisi situasi yang mengalami ekonomi yang sangat berat. Pertanyaan yang perlu saya berikan, apakah kita kaya dalam kemurahan hati? Kalau kita memang betul-betul kaya dalam kemurahan hati, pastinya kita akan bisa melakukan apa yang firman Allah katakan ini dengan senang hati.
dengan senang hati. Karena apa? Pemberian yang kita lakukan dengan senang hati, dengan kemurahan hati, Allah akan kembalikan 4 kali lipat berkat itu kepada kita. Dan Allah akan memberkati kita lebih dari apa yang kita berikan. Apakah dengan sukacita kita akan menyatakan pemberian bahwa berkorban untuk memberkati mereka yang hidup dalam kekurangan? Mari, inilah saatnya, inilah waktunya untuk kita berbagi, untuk kita memperhatikan antara satu dengan yang lain, teman-teman seiman dan gereja. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Barusan saja sebelum saya khotbah, saya dikunjungi oleh sesepuh-sesepuh kita. Pastinya Bapak Ibu mengenal siapa itu Ibu Yohanes Suparjo dan Ibu Keman. Dia harus datang dengan berjalan bertateh-tateh karena kondisi sakit. Bergandengan tangan, Bu Keman ngampiri Ibu Parjo datang ke pastori. Ingat kepada om, ingat kepada tante. Bahkan dia memberikan dorongan, memberikan semangat kepada saya selaku pendeta dan gembala sidang. Dia mengungkapkan kata-kata dan tahu benar adalah ibadah libur. Tidak ada persembahan masuk. Tidak ada mungkin keuangan di dalam pastori yang bergelimangan. Akan tetapi dia datang dalam situasi kondisi seperti ini, memberikan perpuluhannya, memberikan dorongannya. Ini semuanya satu hal yang luar biasa. Betul-betul di dalam situasi kondisi yang sedemikian, ternyata jemaat masih memperhatikan kami. Dan kami bersyukur dan sangat bersyukur. Begitu juga saya perhatikan yaitu keluarga dari Mas Rudi dari Pedan juga selalu memperhatikan gas. Jadi selama PPKM ini kami tidak beli gas karena diringankan beban kami oleh keluarga Bapak Rudi yang ada di Pedan, terutama anaknya Bagas. Kami hanya bisa mengucapkan syukur dan berterima kasih. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja bisa maju, gereja bisa berkembang, gereja bisa kuat kalau kita bergandengan tangan, saling bahu-membahu, saling memperhatikan, saling tolong-menolong, saling mengasihi, saling menghibur, saling menguatkan. Tidak membiarkan begitu saja. Biarlah kita menjadi gereja yang kuat di kemudian hari, adalah gereja yang diberkati oleh Tuhan. Karena kalau gereja itu ada kerendahan hati, ada hati yang memberi, ada hati yang berkorban, Tuhan siap hadir memberkati kepada setiap anaknya yang percaya, yang selalu berserah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yakini hal ini. Yakini hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang tahu akan kebenaran. Kebenaran untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Tetapi disertai dengan pemahaman yang baik. Jangan menjadi orang Kristen seperti 5.000 orang yang mengikut Yesus. Dia tahu ada orang-orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus. Dia senang, dia ngikut. Dia masuk di dalamnya berbondong-bondong mengikut Yesus. Tetapi tidak disertai dengan pemahaman yang baik. Akhirnya apa? Tidak lama dalam perjalanannya, dalam pengiringannya kepada Tuhan, dia meninggalkan Yesus satu persatu. Akhirnya Tuhan Yesus bertanya, bukankah tadi jumlahnya 5.000 orang, kenapa tinggal rasul-rasul? Karena apa? Dia punya pemahaman yang salah mengikut Tuhan. Kejadian itu adalah punya pemahaman yang salah, mengikut Tuhan hanya sekedar roti, mengikut Tuhan hanya sekedar ikan, mengikut Tuhan hanya sekedar perut. Akhirnya dihadapkan tantangan, penderitaan, masalah sedikit saja sudah meninggalkan Tuhan. Biarlah kehidupan kita tidak sedemikian. Mengikut Tuhan, mengerti akan kebenaran, melakukan dengan memahami, berdasarkan dengan kebenaran. Biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang tangguh, orang Kristen yang bisa mengatasi permasalahan.
tanpa mengeluh, banyak ucapan syukur, dan Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucapkan syukur. Biarlah firman Allah ini akan menjadikan berkat buat kami semua. Dan menjadikan berkat buat hamba-Mu yang menyampaikan, ya Tuhan. Supaya betul-betul kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bisa membaca situasi, tanggap akan apa yang Tuhan mau. Inilah saatnya Bapa untuk kami bergerak untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena apa yang kami lakukan di saat kami hidup diperhitungkan oleh Tuhan, dan Tuhan akan kembalikan, dan Tuhan akan memberkati, dan Tuhan akan menjauhkan dari hal-hal yang tidak hamba-Mu inginkan. Tuhan, aku percaya di saat kami menolong teman, memperhatikan teman, berkorban buat pelayanan pekerjaan Tuhan, tidak akan membuat kami miskin, tidak akan membuat kami menderita, justru akan membuat kami diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan dalam firman-Nya, aku datang supaya umat-Nya yang percaya hidup di dalam kelebihan. Ini aku yakini. Dan Tuhan pastinya memberkati. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mengangkat tangan sebelum kita pulang. Dan kita akan berdoa, doa berkat. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jemaat yang ada di GSIan Delanggu maupun yang ada di perantauan dan di mana saja berada. Biarlah kita boleh berpisah antara satu dengan yang lain dengan membawa berkat dari persekutuan Allah Bapa, kasih sayang anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh karena kuat kuasa Roh Kudus, berkat menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita semua.